Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rabani Agustin dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang akuntansi keuangan sektor publik. Langsung aja, kita mulai ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu pengertian dan tujuan dari standar akuntansi sektor publik. Standar ini sangat penting karena bisa meningkatkan transparansi keuangan. Masyarakat jadi bisa tahu uang negara digunakan untuk apa saja, dan ini bisa mendorong pemerintah lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip-prinsip dasar dalam standar akuntansi sektor publik. Ada 3 prinsip utama. Yang pertama, relevansi informasi keuangan. Informasi akuntansi harus disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna, memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Yang artinya, informasi yang disajikan harus berguna untuk pengambilan keputusan. Kedua, keterandalan data akuntansi. Laporan keuangan harus menyajikan data yang akurat dan dapat dipercaya, memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku untuk meningkatkan integritas laporan. Yang artinya, data yang ditampilkan harus bisa dipercaya. Dan yang ketiga, konsistensi metode pelaporan. Pengguna metode akuntansi yang konsisten dari waktu ke waktu sangat penting untuk memudahkan perbandingan dan pemahaman laporan keuangan oleh pengguna. Yang artinya, metode yang dipakai harus tetap sama supaya mudah dibandingkan dari waktu ke waktu. Lalu, kita masuk ke peraturan dan regulasi yang mendasari. Ada SAP, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur sistem akuntansi akrual, dan pastinya audit juga punya peran penting untuk memastikan laporan yang disusun itu sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tadi standar nasional, sekarang kita bahas standar internasional, yaitu IPSAS. IPSAS ini tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas publik secara global. Salah satu cirinya adalah pengguna basis akrual, di mana pendapatan dan pengeluaran diakui saat terjadi, bukan saat uang berpindah. Berikutnya, kita masuk ke bagian teknik akuntansi sektor publik. Yang pertama, yaitu proses pencatatan dan pengukuran keuangan. Proses ini harus sistematis supaya hasilnya akurat. Lalu, audit juga berperan penting dalam menilai apakah laporan sudah sesuai standar dan menggambarkan kondisi keuangan yang nyata. Kemudian, laporan keuangan yang disajikan harus mengikuti SAP atau IPSAS, supaya informasi yang ditampilkan bisa dipercaya dan dimengerti masyarakat. Ini penting untuk transparansi dan akuntabilitas publik. Di bagian ini, kita bahas audit dan akuntabilitas. Audit dilakukan untuk melihat apakah anggaran digunakan secara efisien. Selain itu, akuntabilitas juga mendorong masyarakat bisa ikut menilai dan mengawasi kinerja pemerintah. Sekarang, kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan sektor publik. Ada laporan realisasi anggaran, laporan surplus defisit, laporan kinerja. Laporan realisasi anggaran menyediakan analisis mendalam tentang perbandingan antara pendapatan dan belanja aktual dengan anggaran, membantu dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah.
Terus, laporan surplus defisit menyajikan informasi penting mengenai keseimbangan keuangan yang menunjukkan apakah entitas publik beroperasi dengan surplus atau defisit dalam periode tertentu. Dan laporan kinerja mengukur efektivitas program pemerintah dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal, memberikan wawasan tentang efisiensi penggunaan anggaran. Laporan keuangan juga punya tujuan dan fungsi. Pertama, akuntabilitas publik. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya. Kedua, pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik oleh pemangku kepentingan. Ketiga, transparansi dan kepercayaan. Laporan yang jelas dan akurat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sini, kita bahas peran audit dalam laporan keuangan. Peran audit dalam akuntabilitas. Audit memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Standar audit yang diterapkan, penggunaan standar audit yang jelas dan konsisten penting untuk menjamin kualitas dan integritas laporan keuangan sektor publik. Dampak teknologi pada audit, penerapan teknologi informasi dalam audit meningkatkan efisiensi dan efektivitas, memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan cepat. Selanjutnya, kita bahas tantangan dalam akuntansi sektor publik. Beberapa tantangannya antara lain keterbatasan SDM dan teknologi, kompleksitas regulasi, tapi di sisi lain ada juga peluang lewat inovasi teknologi. Kita bahas satu-satu. Sistem akuntansi yang adaptif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dapat menghambat efektivitas akuntansi. Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan sektor publik. Perubahan regulasi dapat menambah kompleksitas dalam pengelolaan akuntansi sektor publik. Di sektor publik, banyak pihak yang butuh data dengan jenis yang berbeda. Maka dari itu, sistem akuntansi harus bisa menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan sesuai kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian, isu akuntabilitas dan transparansi juga menjadi perhatian. Laporan keuangan harus terbuka agar publik percaya. Audit yang independen dan sistem akuntansi yang memadai bisa jadi solusinya. Perkembangan teknologi juga punya pengaruh besar dalam akuntansi sektor publik. Dengan cloud, otomatisasi, dan software canggih, proses pelaporan dan audit bisa lebih cepat, efisien, dan akurat. Ringkasan poin-poin utamanya, standar akuntansi yang konsisten. Penerapan standar akuntansi yang konsisten sangat penting untuk memastikan laporan keuangan dapat dibandingkan dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Peran audit dalam kepercayaan publik. Audit yang berkualitas tinggi berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Rekomendasi untuk praktik akuntansi yang lebih baik, konsistensi dalam penerapan, pastikan penerapan standar akuntansi dilakukan secara seragam di seluruh entitas publik. Audit berkala dan rutin, lakukan audit internal secara berkala untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas laporan keuangan. Dan sediakan program pelatihan untuk staf guna meningkatkan pemahaman tentang praktik akuntansi yang baik. Harapannya,
Kualitas laporan keuangan sektor publik terus meningkat, lebih transparan dan akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan informasi dari masyarakat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.